spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas cara mencegah kecelakaan. Pada umumnya, kecelakaan itu terjadi karena 3 sebab. Sebab yang pertama adalah karena masih belajar, karena kita masih belum menguasai kendaraan, karena kita belum tahu tentang tata tertib lalu lintas. Penyebab kedua adalah karena sial. Contohnya kita udah lincah, kita udah pandai, kita diam aja tiba-tiba ada orang yang ugal-ugalan nabrak kita. Nah, itu adalah contoh orang yang kecelakaan karena sial. Terus yang ketiga itu kecelakaan karena dari perbuatan kita sendiri. Misalnya saja kita ugal-ugalan di jalan, kita mengendarai kendaraan dengan ngebut-ngebut, kita mengendarai kendaraan dengan mabuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ingin aku jelaskan di sini adalah penyebab kecelakaan yang lainnya. Nah, seperti biasa, aku akan bercerita. Kenapa aku selalu bercerita? Karena dengan bercerita akan mudah dipahami. Dan cerita yang selalu aku ceritakan di video-video aku itu adalah kisah nyata. Nah, ceritanya begini. Aku tuh kan punya teman cewek. Dia itu sebelum menikah, dia itu jago sekali naik sepeda motor. Karena profesinya yang sebagai sales, yang mengharuskan dia itu setiap hari naik sepeda motor jarak jauh kemana-mana dalam waktu yang cepat dan sambil membawa dagangannya. Jadi dia itu pandai sekali, lincah dan sangat cepat dalam mengendarai sepeda motor dan tidak pernah terjadi terjatuh atau kecelakaan. Tapi setelah dia menikah, dia itu berulang kali atau sering sekali terjatuh dan kecelakaan. Aku dan teman-teman yang lainnya itu sampai heran, kok bisa ya kamu itu terjatuh dan kecelakaan. Dia itu mengalami kecelakaan itu pernah juga sampai 1 bulan itu 3 kali. Memang nggak sampai parah dan yang bagaimana, tapi yang namanya terjatuh, yang namanya kecelakaan itu kan juga merasakan sakit, kaki yang lecet-lecet, berdarah-darah, tangan yang keseleo, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah aku selidiki, setelah aku telusuri, ternyata suaminya temanku itu tadi sangat hobi sekali membicarakan kecelakaan. Misalnya saja ada kejadian kecelakaan di suatu tempat. Dia langsung saja meluncur ke tempat kejadian kecelakaan itu tadi. Dia langsung mencari informasi, langsung bertanya-tanya seputar kecelakaan tersebut, bagaimana kronologinya, terus yang kecelakaan itu apa musuh apa, misalnya apa itu mobil, apa itu sepeda motor, apa itu bis, apa itu truk, dan lain-lain sebagainya. Terus dia juga mencari tahu itu yang kecelakaan orang mana, siapa namanya, alamatnya mana. Dan terus dia juga mencari tahu itu yang sakit apanya, terus sampai meninggal apa enggak, dibawa ke rumah sakit mana, sampai sedetil itu. Dan setiap dia itu bertemu dengan orang, dia itu selalu membicarakan dan bercerita tentang hasil kecelakaan yang dia peroleh itu tadi, berita kecelakaan yang dia peroleh itu tadi.
Dan setiap hari-harinya dia itu selalu mencari-cari berita tentang kecelakaan. Di Facebook, di televisi, dan di mana-mana dia itu selalu mendengar dan mencari-cari berita kecelakaan. Nah, karena si suaminya temanku itu tadi selalu eh, bergeliat dengan kecelakaan, maka dia itu seperti kayak takut dan selalu khawatir yang berlebihan pada si istrinya. Setiap istrinya itu mau kemana-mana, mau mengendarai sepeda motor, selalu dilarang-larang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, nanti kamu terjatuh, kamu tuh kalau naik sepeda motor harus pakai aturanku, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena seringnya kecelakaan, seringnya terjatuh, dan ditambah lagi kekhawatiran dan ketakutan suaminya yang selalu mengawasi dia itu, temanku itu tadi menjadi seperti ketakutan dan trauma dalam mengendarai sepeda motor. Dan ini menambah masalah, menambah beban pada temanku itu tadi. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari cerita teman aku itu tadi ya, pertama, perasaan ketakutan, perasaan khawatir yang berlebihan itu justru membuat orang yang kita takutkan, yang kita khawatirkan celaka itu tadi, itu malah semakin membahayakan orang yang kita cintai tersebut. Ya, kita kan tujuannya tuh sayang supaya orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai itu aman dan selamat. Tapi kalau kita itu takutnya, khawatir kita itu berlebihan, ini justru membahayakan mereka. Terus kedua, perbuatan yang diperbuat oleh suaminya temanku itu tadi, itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Nah, itu adalah ego dari kita sebagai manusia. Biasanya orang-orang itu selalu ingin tahu, selalu ingin bicarakan. Nah, ini adalah ego kita sebagai manusia. Ya, boleh saja kita itu melihat kecelakaan, boleh saja kita itu menolong korban kecelakaan, tapi ya sudah cukup sampai di situ saja. Jangan terus-terusan kita berpikir, kita ngomongin. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Sudah berapa energi yang terbuang sia-sia. Kita sudah membuang pikiran kita, tenaga kita, terus waktu kita. Nah, itu semua terbuang sia-sia. Yang mestinya kita itu gunakan untuk memikirkan masa depan, yang kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Jadi, terbuang sia-sia. Terus yang ketiga, ketika kita berpikir sesuatu secara terus-menerus, ketika kita merasakan sesuatu secara terus-menerus, dan ketika kita membicarakan sesuatu secara terus-menerus. Nah, ini akibatnya adalah kita menarik atau membuat kejadian yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan. Nah, seperti halnya kecelakaan-kecelakaan itu tadi. Itu akibatnya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang terdekat kita. Misalnya saja keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Nah, teman-teman kalau sudah tahu video ini dan uh, selalu saja punya pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan negatif, dan omongan-omongan yang negatif, segera bertobat ya dan minta maaf. Aku sudah tahu uh, penyebab dari temanku tadi itu sering kecelakaan, maka aku segera menasehati suaminya.
Terus perlahan-perlahan suaminya itu mulai mengurangi kebiasaannya, mengurangi hobinya yang suka dengan membicarakan kecelakaan itu tadi. Dan aku juga menasehati temanku itu tadi untuk tidak trauma, untuk tidak takut dan cuek dengan apa yang dikatakan suaminya. Nah, sekarang meskipun teman aku itu tadi tidak selincah dulu, meskipun sudah tidak seberani dulu, tapi kabar baiknya temanku itu tadi sudah tidak mengalami terjatuh-terjatuh lagi dan sudah tidak mengalami kecelakaan-kecelakaan lagi. Nah, itu tadi adalah cara mencegah kecelakaan. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan atau ingin dibuatkan video tentang apa, atau ada masalah-masalah seputar kehidupan kita sehari-hari, maka silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih.